Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua tetap ada dalam kabar yang baik, sekalipun dalam menjalani hidup sebagai anak Tuhan sering mengalami jatuh bangun. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita pacu diri kita untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, agar Tuhan senang akan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah. Pada saat ini kami rindu terus tertanam dalam kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, di saat akhir di tahun ini, biarlah kami mengintrospeksi diri kami agar kami menjadi pribadi yang memiliki kualitas yang baik dan menyenangkan Engkau, juga menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mau mengintrospeksi diri kami tentang keintiman kami dengan Engkau, Tuhan. Bila di masa lalu Tuhan belum memiliki keintiman, biarlah akhir dari tahun ini dan untuk tahun ke depan kami memiliki keintiman dengan Engkau. Karena dari keintiman inilah maka kami dapat dipercayakan sesuatu oleh Engkau. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, tuntun kami, bukakan hati dan pikiran kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat berjalan seperti apa yang Kau rencanakan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berkualitas dengan hidup berintegritas. Firman Tuhan terdapat dalam Yeskil 18 ayat 9. Demikian firman-Nya, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kekasih Kristus, tentunya setiap kita mempunyai keinginan untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Untuk menjadi pribadi yang berkualitas, biasanya menata dirinya dengan berintegritas. Karena dengan integritas yang kita miliki akan membawa kita mendapat kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan merupakan salah satu bagian diri yang sangat penting bagi setiap manusia dan sangat berharga. Jika kepercayaan yang diberikan, kita dapat memberikan keyakinan dan harapan kepada orang yang memberikannya. Kepercayaan akan lahir dari sebuah hubungan yang intim. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita menata diri dengan sikap penuh integritas, kita sebagai umat Tuhan hendaknya menjadi pribadi yang berkualitas. Apapun yang diperintahkan dapat mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. Menjadi pribadi yang berkualitas, hendaknya kita sedapat mungkin menata diri dengan hidup berintegritas. Hidup berintegritas adalah hidup yang membuka dirinya secara apa adanya atau transparan. Tidak ada perilaku yang disembunyikan atau takut diketahui oleh orang lain. Hidup seperti ini adalah hidup antara apa yang diimani dan kehidupan sehari-harinya merupakan sesuatu hal yang sama, yaitu adanya keselarasan antara kata dan tindakan, di mana apa yang dikatakan itu pula yang dilakukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas memiliki definisi sebagai mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Jadi, pada dasarnya integritas berbicara tentang karakter atau kepribadian seseorang untuk menjaga suatu keutuhan. Dalam kekristenan, karakter Kristus adalah merupakan dasar dari segala sikap hidup setiap orang percaya. Karena itu, semua umat Kristen dituntut wajib memiliki integritas agar bisa menjaga keutuhan kehidupan rohaninya. Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita tentang identitas murid-Nya agar memberi dampak dan pengaruh yang baik bagi banyak orang di sekitar. Tertulis dalam Matius 5 ayat 15. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi, kehidupan orang-orang percaya hendaknya berintegritas. Dengan sikap demikian, ia menunjukkan kehidupan yang berkualitas.
Kehidupan seperti inilah yang dapat mempengaruhi hidup orang di sekitar. Integritas seseorang erat kaitannya dengan jati diri yang sejati. Mengapa disebut sebagai jati diri sejati? Karena seluruh aspek kehidupannya, baik yang internal maupun yang eksternal, berjalan dengan harmonis tanpa kepalsuan atau kemunafikan. Dengan kata lain, pribadi yang berintegritas adalah mereka yang memiliki keselarasan dalam pikiran, perasaan, perbuatan, serta perkataannya. Integritas merupakan satu kesatuan dengan kehidupan rohaninya. Integritas juga harus menjadi gambaran hidup orang percaya yang tercermin dalam sikap hidup sehari-harinya, entah saat berada di tempat umum maupun saat sendirian. Hidup yang berintegritas menjadi hidup yang berkualitas karena integritas dapat dimaknai memegang teguh prinsip moral untuk bersikap jujur, adil, ikhlas, dapat dipercaya, serta tegas dan berani bertindak dalam menegakkan keadilan. Sikap hidup berkualitas dengan hidup berintegritas merupakan sikap yang Tuhan kehendaki pada diri pribadi kita sebagai pengikutnya. Kekasih, kita sebagai orang Kristen harus memiliki integritas. Apa yang ditampilkan dalam kehidupan di gereja harusnya sama dengan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ketika orang yang belum percaya melihat cara hidup kita, mereka merasa terberkati. Kekasih Kristus, kita sebagai pengikut Kristus, bila tidak memiliki integritas, betapa kacau dan bahayanya kehidupannya. Karena standar yang diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan tidak dipahami dan tidak dilakukan. Padahal itu merupakan tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Mari kita sadari dan berusaha menjaga integritas hidup dengan hidup seturut firman dan kehendak Tuhan. Bila kita sebagai pengikut Kristus tidak memiliki integritas, berarti kehidupan kita sebagai pengikut Kristus bukanlah pribadi yang berkualitas, yang memiliki kerawanan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, di mana hidupnya bukan lagi menjadi anak-anak kepercayaan dan yang membanggakan Tuhan. Sehubungan dengan orang yang tidak memiliki integritas adalah orang yang menunjukkan tidak berkualitasnya akan hidup. Mari kita ambil kisah tentang tembok besar Cina. Tembok besar Cina merupakan bangunan terpanjang yang pernah dibuat oleh manusia dengan diperlukan waktu ratusan tahun. Tembok itu panjangnya 6.400 km, tingginya 8 meter, dan lebar bagian bawahnya 8 meter, sedangkan lebar bagian atasnya 5 meter. Dan setiap 180-270 meter dibuat menara pengintai. Tembok ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah serbuan bangsa Mongol dari utara pada masa itu. Bagi orang-orang yang hidup pada waktu itu, tembok ini terlalu tinggi untuk dapat dipanjat, terlalu tebal untuk didobrak, dan terlalu panjang untuk dikelilingi. Itulah yang membuat orang-orang yang tinggal di sebelah dalamnya merasa sangat aman. Namun, sepanjang sejarah, beberapa ratus tahun setelah tembok itu berdiri, orang-orang di sana telah diserang 3 kali. Ribuan musuh masuk tanpa merobohkan dan memanjat tembok. Bagaimana caranya? Mereka masuk melalui pintu utama dengan cara menyuap penjaga pintu gerbang dengan sejumlah uang dan wanita. Orang-orang Cina pada masa itu terlalu bersandar pada kekuatan tembok dan lupa mengajarkan generasi mudanya tentang integritas. Bila kita melihat peristiwa tembok besar Cina yang dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, di mana Tuhan telah mengubah kehidupan pengikutnya yang tidak berarti atau berkualitas menjadi berarti atau berkualitas, maka untuk menjadi sesuatu yang berkualitas dengan hidup berintegritas, tetaplah tinggal sebagai pengikut Kristus dan mari kita menata diri menjadi pribadi yang berkualitas dengan hidup berintegritas. Jadi penting sekali untuk diingat oleh kita agar
tidak meninggalkan Tuhan karena Dia telah menjadikan kita sebagai pribadi yang berkualitas. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup untuk mengalaminya. Mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh firman yang sangat memberkati dalam kehidupan kami. Kami dibawa dan diajak untuk menjadi pribadi yang berkualitas dengan hidup berintegritas. Maka dari itu Tuhan, mampukan kami untuk kami melangkah. Bimbing dan arahkan kami agar terus kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu sehingga kami menjadi pribadi yang berkualitas seperti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.